warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu dengan saya pada materi awal di Matsama Man 1 Pasuruan tahun 2020 dengan pokok materi yang saya sampaikan tentang bela negara, nilai-nilai kemanusiaan, patriotisme, nasionalisme dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal mana berdasarkan dari materi yang harus tersampaikan kepada seluruh siswa ini, paling tidak ketika kita hubungkan dengan bingkai Islami, maka akan muncul ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah. Nah, sebelum lebih lanjut, saya sampaikan, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Heri Santoso, SPD MPDI. Kebetulan di Man 1 Pasuruan dipercaya pada Wakil Kepala Urusan Kesiswaan. Dan untuk mata pelajaran yang saya ampu di Man 1 Pasuruan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, langsung masuk pada materi. Kita masuk pada slide berikutnya. Bahwasanya ada 4 hal yang perlu saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bela negara, nilai-nilai kemanusiaan, patriotisme, dan nasionalisme. Nah, 4 hal tersebut telah tertuang di dalam landasan negara kita, yaitu pada landasan ideal Pancasila, karena dia berkedudukan sebagai falsafah negara, outlook on life atau pandangan hidup dari bangsa negara Indonesia. Kemudian juga ada landasan konstitusional. Yang dimaksud dengan landasan konstitusional yaitu landasan hukum tertulis tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berdasarkan landasan hukum tersebut, 4 hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini semuanya termaktub di dalam 2 landasan itu. Yang pertama adalah bela negara. Apa sih Pak yang dimaksud dengan bela negara? Silakan dilihat pada slide-nya. Bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Artinya adalah bela negara itu masuk pada hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Artinya dalam hal ini perlu saya jelaskan secara umum bahwa bela negara ini wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Bukan saja bela negara tertumpu dan tertuju pada angkatan perang yang ada di negara Indonesia, melainkan kewajiban dan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Itu secara umum tentang bela negara. Berikutnya tentang nilai-nilai kemanusiaan. Di nilai-nilai kemanusiaan itu mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang memiliki adab atau beradab dan memiliki keadilan secara setara di mata Tuhan. Artinya di sini kemanusiaan dalam konsep landasan negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sederajat. Seluruh warga negara Indonesia memiliki adab atau sopan santun. Nah, ini yang mungkin membedakan antara negara kita dengan negara-negara lain yang mungkin mereka memiliki asas dan pedoman berbeda dengan negara kita, yaitu berupa kebebasan atau liberalisme. Kalau di Indonesia, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, harkat dan martabatnya sama, sehingga yang terpenting di sini akan menimbulkan sebuah pengakuan tentang hak asasi manusia. Nah, pada konsep negara lain dalam rangka pengakuan hak asasi manusianya berbeda dengan konsep di negara kita. Kalau di negara Indonesia, human of right atau hak asasi manusia itu bersumber pada 2 landasan negara, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Berikutnya pada patriotisme.
patriotisme itu seringkali kita dengar, mungkin mulai dari tingkat kita sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama sampai dengan hari ini seringkali kita dengar istilah patriotisme. Apa sih sebenarnya patriotisme itu? Patriotisme adalah suatu sikap yang berani dan tidak mudah menyerah, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Konsepnya di sini kalau kita dekatkan dengan bingkai Islami menjadi ukhuwah watoniyah, sehingga yang muncul nanti akan memiliki sikap rela berkorban. Bagi siapa Pak? Bagi seluruh warga negara Indonesia kepada negara Indonesia. Kalau misalnya kita berbicara pada negara lain, maka seluruh warga negara tersebut pada negaranya. Nah, ini yang dimaksud dengan patriotisme, jadi rela berkorban. Berikutnya pada nasionalisme, dari kata nation dan isme. Secara harfiah bisa kita artikan nation itu adalah bangsa atau negara, isme atau ism itu artinya adalah faham. Nah, konsep nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita serta tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Kalau kita simpulkan kata-kata nasionalisme bisa kita maksud dengan cinta tanah air. Namun kalau cinta tanah air atau nasionalisme ini bersifat berlebihan, maka yang akan muncul adalah mencintai negara, suatu negara dengan merendahkan negara lain, yang kemudian hal ini tidak baik bagi perkembangan suatu negara. Baik anak-anak, itu adalah 4 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berbeda pada slide berikutnya tentang bela negara, nilai-nilai kemanusiaan, patriotisme dan nasionalisme kalau kita lihat dalam persepsi Islam atau dalam bingkai Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana kedudukan bela negara, nilai-nilai kemanusiaan, patriotisme dan nasionalisme, sebenarnya lah dalam Al-Quran sudah termaktub hal tersebut. Kita lihat di slide tentang bela negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Ini menunjukkan bahwa harus membela negara. Disampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, Islam sudah mengatur tentang konsep bela negara. Mulai dari awal tuntunan yang ada di negara kita ini juga disesuaikan dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran. Artinya apa? Salah kalau ada orang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bertentangan dengan Pancasila. Sama sekali tidak benar. Kenapa? Karena konsep-konsep pilar dalam Pancasila ini pun merupakan pengejawantahan atau wujud dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan itu firman dari Allah. Berikutnya pada nilai-nilai kemanusiaan, ini tertera di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Disampaikan Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu?" Iblis menjawab, "Kami lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia kau ciptakan dari tanah." Ini menunjukkan bahwa manusia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Nah, Allah pun juga sudah menyampaikan dalam kalam-kalamnya bahwasanya kedudukan manusia paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karenanya, ketika iblis dan jin disuruh untuk tawaduk kepada manusia, mereka menolak karena mereka menganggap api lebih baik daripada tanah. Berikutnya anak-anak sekalian, pada sikap patriotisme ini di dalam Al-Quran juga disampaikan dalam Al-Baqarah ayat 244 dan 245 menyebutkan bahwa dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan atau melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya di sini
terkandung maksud bahwa rela berkorban bukan saja pada dirinya, tapi bahkan di dalam Al-Quran disebutkan dengan harta benda yang dimilikinya. Itulah yang akan nanti menjadi hutang Allah kepada manusia. Suatu saat nanti akan dilibatkan atau dilipat gandakan apa yang sudah dikeluarkan tersebut diganti dengan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertera dalam Al-Baqarah ayat 224 dan 245. 244 dan 245. Next, pada nasionalisme, hal ini pun juga sudah ada dalam konsep di dalam Al-Quran. Tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 66. Dan sesungguhnya jika seandainya kamu diperintahkan kepada mereka, saya ulangi, dan sesungguhnya jika seandainya kami saya ulangi, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini menunjukkan bahwa cinta seseorang kepada negara, cinta seseorang kepada bangsa, ini wajib dan sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 66. Anak-anak sekalian, oke, baik, pada slide berikutnya akan saya sampaikan bahwa bagaimana sih Bhinneka Tunggal Ika itu penerapannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak sekalian, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertera pada lambang negara, di mana pada intinya memiliki persepsi bahwasannya meskipun negara Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, kita tahu ras yang di Indonesia itu sangat banyak sekali, kemudian golongan, suku bangsa, kepercayaan, adat budaya, adat istiadat, custom itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang muncul mungkin yang antar daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya yang hal mana terbentuk dari gugusan pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada hakikatnya tetap satu juga adanya. Apa Pak? Yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka tidak salah kalau ada orang mengatakan bahwa, atau slogan yang muncul bahwa NKRI harga mati. Maksudnya apa? Tidak bisa ditawar lagi. Sejengkal tanah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini wajib kita pertahankan. Siapa Pak yang dimaksud dengan kita? Seluruh rakyat Indonesia. Bukan saja tertumpu hanya pada angkatan perang atau TNI Polri yang ada di negara kita, namun ini merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara kita. Karena wilayah teritorial yang kita akui, yang diakui dunia, bahwasanya Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai dengan Merauke minus Timur Timur, karena Timur Timur sudah melepaskan diri menjadi Timor Leste, maka ini wajib yang dipertahankan oleh seluruh komponen seluruh rakyat Indonesia tadi. Inilah anak-anak tentang Bhinneka Tunggal Ika pada perwujudannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, pada slide berikutnya bisa kita lihat tentang bagaimana sih perwujudan Bhinneka Tunggal Ika ketika kita aplikasikan, kita wujudkan pada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah. Saya yakin bahwa masing-masing siswa yang ada di MAN 1 Pasuruan, khususnya siswa baru pada peserta Matsama kali ini, memiliki background yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Mungkin yang berasal dari SMP tidak sama dengan mereka yang berasal dari MTS, karena kita ketahui seperti yang sempat disampaikan pada saat Pramatsama oleh Bapak Kepala Madrasah beberapa waktu yang lalu, bahwa kalau pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama ini jam pembelajaran untuk pendidikan agama Islam hanya 2 jam, yang tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemahaman dari seluruh siswa kurang tentang keagamaan, kecuali
mereka siswa-siswi yang mungkin di luar jam pembelajaran formal dari sekolah, dia mengikuti kegiatan-kegiatan madrasah di luar, mungkin madrasah diniyah atau mengikuti majelis-majelis taklim yang lain. Yang ini mungkin bisa menambah tentang konsep hukum Islamnya. Tapi yang murni hanya mendapatkan dari sekolah sangat kurang untuk pemahaman agamanya. Maka tidak salah dan sangat tepat ketika kalian menjatuhkan pilihan untuk bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Baik anak-anak sekalian, saya jelaskan tentang apa sih Pak yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu dimaknai sebagai persaudaraan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Saya ulangi sekali lagi, dasarnya adalah nilai-nilai Islam. Ibarat bangunan, pondasinya adalah pondasi nilai Islam. Nah, konsep yang muncul pada ukhuwah Islamiyah ini maksudnya adalah yang bisa diikat dalam tali persaudaraan itu hanya pada orang-orang Islam saja. Dan nilai-nilai Islam yang menjadi tumpuan atau fondasi berdirinya ukhuwah tersebut ini adalah secara umum, Islam secara umum. Mengandung maksud bahwa mereka yang berada di luar agama Islam tidak berhak untuk masuk dalam ukhuwah tersebut. Yang boleh masuk hanya pada konsep sesama manusia yang memiliki Islam, konsep Islam yang sama. Nah, berikutnya pada ukhuwah basyariah. Apa Pak yang dimaksud dengan ukhuwah basyariah itu? Ukhuwah basyariah itu dimaknai persaudaraan yang berdasarkan kondisi sesama makhluk Tuhan. Artinya, ini mengemban amanah pada nilai kemanusiaan tadi. Bahwa di dalam Al-Quran sudah disampaikan bahwasanya manusia lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sehingga yang menjadi dasar atau fondasi dari berdirinya bangunan ukhuwah tersebut adalah karena sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama memiliki kedudukan yang sederajat, sama-sama memiliki harkat dan martabat yang sederajat. Ini yang bisa masuk ke dalam konsep ukhuwah basyariah. Nah, ini mungkin matching dengan apa yang terjadi pada Bhinneka Tunggal Ika. Tidak disendirikan kelompok Islam sendiri, tidak, tapi seluruh rakyat Indonesia masuk dalam konsep ukhuwah basyariah. Yang terakhir pada ukhuwah watoniyah yang memiliki makna persaudaraan berdasarkan rasa kebangsaan. Ini juga bisa kita sebut dengan semangat nasionalisme. Ukhuwah watoniyah ini adalah digunakan untuk mengikat tali persaudaraan bagi seluruh rakyat yang memiliki background bangsa dan negara yang sama. Artinya, kalau terjadi atau ada warga yang di luar bangsa dan negara tersebut, maka tidak bisa masuk dalam ukhuwah ini. Konsep ukhuwah watoniyah sebenarnya lah anak-anak sudah diatur dalam Bhinneka Tunggal Ika kita, di mana konsep di dalam Bhinneka Tunggal Ika tali persaudaraan yang muncul adalah hanya bagi warga negara Indonesia. Warga negara lain tidak diperkenankan. Nah, di dalam konsep hukum Islam pun sudah dibahas tentang ukhuwah watoniyah tersebut. Salah satunya adalah dengan kalimat hubbul waton minal iman. Artinya adalah cinta kepada negara itu sebagian daripada iman. Nah, makanya sekarang perlu Pak Eri sampaikan bahwa tidak terjadi pertentangan antara hukum Islam dengan hukum Pancasila, konsep Islam dengan konsep Pancasila. Kalau terjadi dan ada orang yang mengatakan bahwasanya terjadi pertentangan antara dua konsep tersebut, maka salah besar. Karena Islam dan Pancasila tidak pernah terjadi pertentangan. Baik anak-anak, untuk berikutnya adalah pada slide yang berikutnya. Bagaimana mewujudkan ukhuwah tadi, baik Islamiyah, basyariah maupun watoniyah pada MAN 1 Pasuruan yang merupakan salah satu lembaga satuan pendidikan yang mengemban amanah tersebut dengan konsep hukum Islam di dalamnya. Maka pada saat tersebut disampaikan siswa-siswi MAN 1 Pasuruan dalam membentuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah pada bingkai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Nah, kita sadari bahwasanya seluruh siswa MAN 1 Pasuruan, khususnya siswa baru pada kelas 10 kali ini memiliki 3 background yang berbeda. Apa saja? Yang pertama adalah background sekolah asal, yang kedua background lingkungan asal, dan yang ketiga background kebiasaan asal. Fenomena yang muncul
dari masing-masing siswa di kelas 10 ini ada yang berasal dari lembaga pendidikan formal secara umum SMP, di mana SMP itu dikategorikan ada dua kelompok besar, yaitu kelompok SMP swasta dan SMP negeri. Kemudian ada juga yang berasal dari madrasah sanawiyah. Ini pun akan dikategorikan pada dua kelompok besar, yaitu ada MTS negeri, ada MTS swasta. Nah, hal mana dari 4 komponen yang berbeda, SMP negeri, SMP swasta, MTS negeri dan MTS swasta, ini memiliki background yang berbeda pada pembelajaran. Boleh kita katakan bahwasanya kadang yang berasal dari SMP ini akan memiliki pemahaman yang kurang tentang pendidikan agamanya karena hanya 2 jam dalam pembelajaran kesehariannya. Nah, itu pun ketika kita berbicara pada SMP swasta yang mungkin dalam tanda petik kedisiplinan pada pembelajaran lebih kurang dibandingkan dengan SMP atau MTS negeri, maka hal ini pun akan terjadi perbedaan. Makanya untuk itu background sekolah yang berbeda inilah yang akan kita satukan dalam konsep baik SMP negeri swasta, MTS negeri swasta sekarang kedudukannya sama, yaitu sebagai siswa-siswi MAN 1 Pasuruan. Berikutnya pada background lingkungan asal, di mana fenomena lingkungan asal dari daerah perkotaan, ada yang dari daerah antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, dan ada juga yang berasal dari daerah pedesaan. Kenapa sih Pak hal ini kok perlu kita tinjau ulang? Karena lingkungan ini akan berpengaruh pada karakter setiap manusia. Ketawaduan seorang anak kepada orang tuanya dalam konsep birrul walidain akan berbeda antara anak-anak yang berasal dari desa dengan anak-anak yang berasal dari kota. Kalau yang berasal dari kota sekarang sudah sulit menemukan anak yang bisa memiliki adab dan sopan santun lebih dibandingkan dengan anak-anak desa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang perbedaan-perbedaan ini ketika kalian masuk dalam MAN 1 Pasuruan dijadikan satu, dijadikan anak-anak yang betul-betul tawadhu, baik tawadhu kepada kedua orang tua, baik orang tua kandung sekalian, kalian yang ada di rumah maupun orang tua yang berada di sekolah yang mengemban amanah sama dengan kedudukan orang tua kalian di rumah. Nah, berikutnya pada background kebiasaan asal, di mana fenomena yang terjadi adalah kebiasaan asal dari yang tidak baik, dari yang kurang baik, dan atau kebiasaan yang baik. Contoh misalnya ambil kecil pada kebiasaan keluarga. Mohon maaf, ada keluarga yang mungkin tidak begitu memperhatikan sholat jamaahnya anak. Ada yang keluarga betul-betul sangat memperhatikan ketika terjadi masuk waktu sholat, maka mereka memerintahkan kepada anak-anaknya untuk pergi ke musola, surau atau ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Bahkan lebih jelek lagi ada juga yang tidak memperhatikan bagaimana sholatnya. Nah, untuk itu anak-anak pada konsep background kebiasaan asal yang berbeda ini dijadikan satu sebagai siswa-siswi MAN 1 Pasuruan yang betul-betul memiliki kebiasaan baik berupa tawadhu kepada kedua orang tua dan tawadhu kepada bapak ibu guru sekalian. Oke, anak sekalian, selanjutnya pada slide yang berikutnya, bagaimana Pak dengan keadaan siswa-siswi MAN 1 Pasuruan tadi dalam membentuk konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ikaan. Nah, dari fenomena-fenomena pada slide yang awal tadi itu harus kita bisa melaksanakan. Silakan dilihat pada slide berikutnya. Background sekolah, background lingkungan, dan background kebiasaan dari asal dari seluruh siswa MAN 1 Pasuruan khususnya kelas 10 ini yang beraneka ragam bentuknya harus mampu dirubah menjadi madrasah, lingkungan, dan kebiasaan MAN 1 Pasuruan, sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Meminimalisir perbedaan, kita satu langkah, kita satu saudara, keluarga besar MAN 1 Pasuruan. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, inilah tujuan diadakannya masa ta'aruf siswa madrasah, agar seluruh perbedaan dari masing-masing asal tadi bisa diminimalisir, kemudian benderanya muncul satu, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Ayo di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan ini kita mengukir prestasi, karena paling tidak perlu Pak Heri sampaikan bahwa masa-masa yang sulit, masa-masa transisi
pada saat ini adalah masa-masa ketika kalian masuk pada pendidikan SMA atau MA. Masa-masa madrasah aliyah itu adalah masa-masa penentu masa depan. Ketika kita salah dalam melangkah, ketika kita salah dalam mengambil alternatif-alternatif pilihan, maka yang muncul penyesalan seumur hidup. Paling tidak pada masa aliyah, mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 nanti kalian mampu mengeksplor diri kalian. Apa sebenarnya yang saya bisa, apa sebenarnya yang harus saya kuasai, dan bagaimana masa depan saya. Bahkan ada yang dari program SKS memungkinkan sekali hanya 2 tahun kalian diberi waktu untuk memprogram karakter kalian mau jadi apa setelah ini. Inilah anak-anak sekalian tujuan dari masa ta'aruf siswa madrasah. Mudah-mudahan pada slide yang terakhir sekian yang bisa saya sampaikan. Teriring doa, mudah-mudahan bersama satu Pasuruan kalian menjadi insan Islami yang handal pada bidang agama, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial sekaligus ilmu budaya dan bahasa, dan sekaligus bisa mewujudkan seluruh asa yang kalian miliki bersama ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang bisa Pak Eri sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.